Yang pertama adalah Ustadz Ridwan Yakub ya. Kita mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu beliau dari Palembang. Lahir pada tanggal 23 Maret 1976. Ya, ini kalau lumayan cukup selisih jauh ya Ustadz dari saya. Beliau juga alumni dari S1 Matematika Universitas Lampung ya Ustadz ya. Iya. Kemudian pengalaman sekaligus aktivitas beliau pada saat ini ya. Yang pertama, beliau adalah direksi dari PT Asgia Padang, kemudian juga memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Lampung, Sumbar, Sumut, Palembang, dan sebagainya gitu ya, Masya Allah luar biasa. Dan sepertinya juga sebentar lagi akan cabang di Kalimantan dan sebagainya, Masya Allah. Kemudian beliau juga sebagai pengurus Departemen Pengembangan Dana dan Usaha JSIT Indonesia. Kemudian memiliki bisnis properti di daerah Palembang, dan mungkin sebenarnya banyak yang saya juga tidak tahu gitu ya, mungkin ada di beberapa daerah lain. Ketua Yayasan Auladi Palembang, Direktur PT Auladi Insan Mulia, Direktur PT Sumatera Indah Persada, Masya Allah. Ini jadi di sini ini direktur semua ya jabatan beliau ini. Jadi kita insya Allah nanti belajar banyak dan sangat matching sekali dengan tema kita terkait dengan mindset entrepreneur. Kita nanti akan belajar banyak gimana caranya bisa jadi direktur gitu kan ya. Nah mungkin itu bagian dari entrepreneur itu sendiri. Nah kemudian yang kedua yaitu Ibu Sri Rejeki ya. Beliau juga sosok ibu dan guru buat saya gitu ya, sekaligus mbak juga gitu ya, mbak itu orang Jawa ya. Beliau sebagai Ketua Departemen Pengembangan Usaha JSIT Indonesia dan juga Ketua Koperasi Berkah Usaha Terpadu, merintis sebuah lembaga. Jadi beliau ini meskipun di dunia bisnis atau dunia pengkoperasian gitu ya, tapi beliau juga merintis sebuah sekolah lembaga pendidikan yang jumlah siswanya itu sudah nyampe ribuan gitu Bapak Ibu. Masya Allah ya, cukup menarik bagaimana dengan aktivitas kerja beliau yang cukup padat, tapi ternyata juga masih menyempatkan diri juga jadi guru gitu ya, mengurus yayasan, mengelola pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, peserta webinar pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia dan saya banggakan. Sebelumnya salam kenal dari saya. Insya Allah 1,5 jam ke depan saya Ani Himah Wisuda akan mendampingi Bapak Ibu semuanya belajar bersama dengan coach hebat kita. Baik, sebelumnya mohon izin Ustadz Ridwan, ada beberapa kalimat yang saya akan awali untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Menjadi guru adalah impian sebagian orang, karena sebagai guru kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Namun di zaman yang semakin berkembang ini, guru memiliki tanggung jawab yang besar, agar ilmu yang disampaikan itu bermanfaat dan berguna untuk masa depan anak-anak kita. Nah, kalau saya pernah membaca sebuah artikel ya, di negara Eropa saat ini sedang dikembangkan pendidikan yang bersifat entrepreneur gitu ya. Kenapa? Ternyata hasil dari penelitian, pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pola pikir. Nah, berbicara terkait dengan pola pikir, ini masuk banget nih dengan tema kita pada hari ini adalah mindset ya. Mungkin sebagian masih berbicara mindset ya, pola pikir ya mindset gitu ya. Nah, guru memiliki pemegang kendali yang cukup kuat terhadap pola pikir anak-anak. Nah, lalu kapan nih kita untuk mempraktekkan terkait dengan mindset entrepreneur ini gitu ya. Nah, mungkin mulai hari ini kita akan belajar banyak bagaimana dan apa sih sebenarnya mindset entrepreneur. Kita langsung saksikan penjelasan dari pemateri kita pada hari ini adalah Coach Ridwan Yakub. Selamat menyaksikan.
Saya kepada Pak Faisal di perpustakaan, Pak Faisal ditunggu di perpustakaan, Suaranya mati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada siang yang berbahagia bersilaturahim. Ini dari mana aja nih Bu Ani? Seluruh Indonesia sebetulnya ya? Seluruh Indonesia ini, Ustaz. Seluruh Indonesia ya? Ya, Alhamdulillah. Saya pada siang hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang sebenarnya sudah cukup membumi materi ini ya, karena hampir seluruh guru-guru di Sekolah Islam Terpadu seperti Bu Ani contohnya gitu kan, sudah melakukan entrepreneur gitu ya. Jadi ini saya khawatir mengajari ikan berenang gitu kan, atau aja berenang gitu. Ya insya Allah mungkin materi ini lebih kepada penyegaran saja, karena memang jiwa-jiwa entrepreneur ini perlu kita bangun, tapi tidak berarti kita harus meninggalkan pos-pos yang sedang kita laksanakan saat ini. Ini penting juga kita garis bawahi dari awal, karena seringkali ada satu pemahaman ketika memulai pembicaraan tentang entrepreneur, seolah-olah entrepreneur itu berhadapan dengan profesi seorang guru begitu. Padahal tidak seperti itu, tidak demikian sebenarnya. Profesi seorang guru tetap kita jalankan, bisa jadi itu memang passion kita, tapi seorang guru yang memiliki wawasan, memiliki bekal sebagai seorang entrepreneur, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya apakah semacam ya wirausaha adalah bagian dari entrepreneur ya, online misalnya gitu ya, sehingga semuanya berjalan seiring begitu. Karena kalau materi hari ini salah memahaminya, ini ketua yayasan bisa protes semua nih ke JST Pusat ya. Ya Bu ya, Bu Sri. Itu yang harus kita bingkai gitu ya, harus kita garis bawahi pembicaraan kita sejak awal gitu. Jadi tidak ada maksud untuk menggiring guru-guru meninggalkan tugasnya, tapi lebih bagaimana mengoptimalkan waktu yang dimiliki agar tugas sebagai guru tetap berjalan, lalu passion sebagai seorang entrepreneur kita gali, kita asah. Nah, kita harapkan kedua-duanya bisa seirama di dalam perjalanan kita. Kita coba mulai dari slide yang pertama, Pak Anton. Tampil ya. Wah, banyak sekali tuh ya. Pak Hananto, Bu Resita, Pak Wahyu, Pak Umar Hakim itu siapa itu ya? Oh Ibu, maaf. Ya, dunia yang terus berubah. Slide yang pertama. Ya, jadi kita saya kira sudah memahami bahwa era 80-an berbeda dengan era 90-an dan seterusnya 2000, 2010, 2020 terus berubah ya. Maka setiap guru memang harus terus memahami bahwa kita siap menghadapi perubahan dan kita nggak boleh tertinggal dari perubahan itu sendiri, begitu. Jadi pemahaman kita tentang dunia yang terus berubah ini
terus mengkondisikan kita agar tidak nyaman atau tidak berdiam diri di zona nyaman gitu ya. Apalagi masih usia muda kan, itu usia-usia seperti saya yang mungkin sudah kepala 5 saja masih belum berada di zona nyaman ya. Ya Bu Ani ya, terus bergerak gitu kan, terus merubah diri, terus belajar gitu kan. Gitu. Apalagi yang masih ya ring 20 40-an begitu ya. Yang kedua. Ya. Oke. Nah, perubahan yang begitu cepat ini menciptakan pertumbuhan yang eksponensial. Jadi dia bukan deret hitung ya, tapi kecepatannya begitu dahsyat. Nah, karena itu juga kita sebagai guru juga segera membenahi diri, tidak meningkatkan wawasan kita, tidak meningkatkan kualitas kita, ya kita akan tertinggal. Ya. Sekalipun mungkin dulu ketika sekolah, kuliah, IP-nya misalnya 3,8, 3,9 seperti itu ya. Terkadang yang IP-nya tinggi-tinggi itu dulu sih cerita ini canda saja ya, jangan tersinggung yang IP-nya tinggi ya, karena IP saya rendah gitu. Kalau IP tinggi biasanya sudah berada di zona nyaman, ya, berada di zona nyaman. Lalu untuk memasuki dunia entrepreneur biasanya jarang, katanya begitu. Ya ini canda ya, belum tentu benar gitu kan. Siapakah yang berada di zona tidak nyaman itu biasanya yang IP-nya rendah. Kenapa? Tadi Bu Ani kan nanya gimana mau jadi direktur. Saya kenapa jadi direktur? Karena saya tidak ada yang mengangkat saya jadi direktur, Bu Ani. Begitu ya. Kenapa saya menjadi ketua yayasan? Karena tidak ada yang mau mengangkat saya jadi ketua yayasan. Maka saya mendirikan sekolah dan saya buat yayasan. Begitu kira-kira ya. Dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ya, begitu. Artinya apa? Mungkin itu bagi yang IP-nya di bawah 2,5 begitu harus terus bergerak ya, harus terus merubah diri, meningkatkan kapasitas. Tapi sebenarnya juga berlaku bagi yang IP-nya di atas 2,5, 3 atau 3 dan seterusnya gitu. Jadi prinsip merubah diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan itu adalah kewajiban bagi kita semua. Lanjut. Berikutnya, Pak. Oke. Nah, setelah kita memahami bahwa kita harus berubah, kemudian kita memiliki wawasan untuk bertumbuh, ya berkembang juga, maka kita berharap berikutnya kita memang harus memimpin perubahan itu. Jadi setiap kita harus punya inovasi, kreativitas, ya, untuk terus berubah, untuk terus membenahi diri, untuk terus memperbaiki diri. Bicara tentang entrepreneur, ya sebenarnya ya satu aktivitas yang memang membutuhkan kreativitas, inovasi, terobosan-terobosan, di mana ya tidak bisa dibantah bahwa memang pada titik akhirnya adalah kita memiliki income, apakah income tambahan atau justru itu menjadi income utama nantinya seperti itu. Lanjut, berikutnya mindset kewirausahaan. Ya, ini film ya, coba kita lihat.
Video yang menarik nanti akan dijelaskan oleh Bu Wiwit lebih detailnya. Insya Allah sebenarnya harus ada pelatihan tersendiri ya Bu Wiwit ya. Materi tadi itu bagus sekali untuk pencerahan bagi guru-guru yang berprofesi sebagai guru tapi tetap mengembangkan kapasitasnya menjadi seorang entrepreneur. Ada 4 kuadran yang mungkin perlu kita pahami. Ya, ada 4 kuadran yang harus kita pahami. Ini yang dituangkan oleh Robert Kiyosaki ya. Yang pertama, employee sebagai seorang pekerja. Ya, mudah-mudahan kita sebagai seorang guru yang hari ini berprofesi sebagai ya levelnya adalah pekerja, ya tentunya dengan terus meningkatkan kapasitas kita, tidak berarti sebagai guru kita berhenti, tapi kita bisa mengembangkan jiwa entrepreneur kita dalam bentuk tulisan misalnya, menulis buku, atau menjadi seorang YouTuber misalnya. Jadi banyak potensi-potensi entrepreneur yang bisa dikembangkan yang sinergi dengan profesi kita sebagai guru. Jadi sekali lagi kita tidak ingin menghadap-hadapkan kalau entrepreneur itu nggak sesuai dengan guru. Saya kira itu nggak seperti itu cara pandangnya. Ya, profesi sebagai guru, kita ulangi sekali lagi, tetap berjalan. Lalu bagaimana dalam perjalanan kita sebagai seorang guru bisa menjadi penulis yang handal, ya, penulis beberapa karya-karya yang menarik, begitu, sehingga pengalaman-pengalaman kita sebagai guru itu menjadi satu karya yang bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh banyak orang. Lalu yang berikutnya adalah self-employed. Jadi kita bekerja sendiri ya, seperti seorang dokter misalnya, atau kalau dia seorang guru bisa berprofesi, misalnya membuka bimbingan belajar privat misalnya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah business owner. Ya, business owner ini bagaimana kita mengelola sebuah bisnis sekaligus sebagai seorang pemilik. Ya. Tapi dari ketiga profesi ini, memang yang memang relatif nyaman itu adalah seorang investor. Tapi untuk sampai pada level investor juga tidak mudah. Namanya investor kan harus punya dana yang memadai begitu ya. Tapi biasanya kalau seorang sudah memiliki business owner, lalu berikutnya akan menjadi seorang investor, ya insya Allah ada yang seloroh begini ya, bercanda. Usahanya jalan, pemiliknya jalan-jalan begitu. Tapi itu mudah-mudahan satu cita-cita yang bisa kita realisasikan, tetap dengan sebuah proses bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Saya kira gitu Bu Wiwit dari saya. Silakan Bu Wiwit lanjutkan materi berikutnya.